Bab 2081. Setelah beberapa pemikiran, Zeke akhirnya menerima permintaan Soul Wolf, karena dia tahu akan sulit baginya untuk menghadapi Daemonium dan Mahazael pada saat yang bersamaan. Soul Wolf mungkin bisa membuat Mahazael teralihkan untuk sesaat, tetapi kecil kemungkinannya dia akan mengalahkan pria itu. Lagi pula, Soul Wolf baru saja mencapai Ultimate Class belum lama ini, sementara Mahazael hanya selangkah lagi dari Celestial Class. Satu-satunya tujuanmu adalah menahan Mahazael selama mungkin. Jangan menyia-nyiakan hidupmu dengan sia-sia. Mengerti? Zeke mengingatkan. Jangan khawatir, Zeke. Aku akan menghajarnya habis-habisan. Lihat saja nanti, Soul Wolf meyakinkan. Klaim berani. Mari kita lihat apakah kamu bisa bertarung sebaik yang kamu sesumbar. Marah, Mahazael menyerang musuhnya, dan keduanya segera mulai bertukar pukulan. Demikian juga, Daemonium bergerak melawan Zeke dengan melepaskan gelombang energi negatif lainnya. Ketika Zeke melepaskan Invincible Wave Energy miliknya untuk melawan serangan Daemonium, dua kekuatan lawan dengan keras menyebabkan ledakan yang memekakkan telinga. Gelombang kejut dari letusan segera menyapu medan perang ke segala arah, meniup daun dari setiap pohon dalam jarak 1 mil. Bahkan mereka yang terbaring tak sadarkan diri di tanah pun terhempas. Setelah menjauh dari gelombang kejut, Soul Wolf dan Mahazael melanjutkan pertarungan mereka, tetapi akhirnya menemui jalan buntu. Daemonium menatap Zeke dengan bingung setelah bagaimana pria itu berdiri menghadapi serangannya. Bagaimana mungkin? Tidak mungkin seorang prajurit kelas Ultimate dapat menahan seranganku. Kamu lebih dari itu, bukan? Kamu bahkan belum melihat kekuatan penuhku. Itu bukan apa-apa, jawab Zeke dengan seringai. Sepertinya aku akan percaya itu. Kamu tidak percaya padaku. Baik, biar kutunjukkan kalau begitu. Dengan itu, Zeke mulai mengisi daya sekali lagi. Entah bagaimana, aura yang memancar darinya tampak jauh lebih kecil daripada energi gelombang tak terkalahkan, tetapi kekuatan yang dihasilkannya sama menakutkannya. Daemonium hampir menjatuhkan rahangnya ketika dia menyadari apa yang sedang terjadi. Itu Fortuna. Bagaimana mungkin? Aku tidak mengerti kenapa tidak. Ambil ini. Zeke lalu melepaskan Fortuna dalam dirinya, yang berubah menjadi naga yang melesat ke arah Daemonium. Untuk pertama kalinya dalam hidupnya, Daemonium benar-benar ketakutan. Pria itu memberikan semua yang dia miliki untuk menandingi energi gelombang tak terkalahkan Zeke karena dia tidak pernah menyangka prajurit yang tampaknya lebih rendah memiliki kartu truf seperti itu. Sadar bahwa dia kalah, Daemonium buru-buru menarik energi negatifnya dan berniat untuk melarikan diri. Namun, sebelum pria itu bisa melakukan apa saja, dia dikirim terbang dengan gerakan yang hebat. Kekuatan Fortuna begitu besar hingga hampir membunuh Daemonium saat terkena benturan. Sayangnya, naga itu punya pikirannya sendiri, dan agak malas. Setelah hanya menyerang musuhnya sekali, ia kembali ke tubuh Zeke. Tetap saja, kerusakan yang terjadi pada Daemonium sudah cukup untuk membuat pria itu tak berdaya melawan Zeke. Di sisi lain, pertempuran antara Soul Wolf dan Mahazael terus berkecamuk, tetapi jelas bahwa Mahazael lebih unggul. Lagi pula, Soul Wolf baru saja mencapai kelas tertinggi, dan dia setidaknya 20 tahun lebih muda dari lawannya. Menyerahlah, nak. Kau hanya bisa menahan pukulanku begitu lama, kata Mahazael. Oh, aku bisa melakukan ini sepanjang hari. Hek, aku bahkan belum menunjukkan kartu trufku padamu. Itu akan menjadi hal terakhir yang kamu lihat sebelum aku mengirimmu ke neraka. Begitukah? Lalu apa yang kita tunggu? Tunjukkan padaku apa yang kamu punya. Serang dia, Fortuna, teriak Soul Wolf. Terkejut, Mahazael menarik napas tajam sebagai tanggapan. Apaan sih? Orang ini punya Fortuna juga. Setelah menyaksikan apa yang bisa dilakukan gerakan kuat itu pada Daemonium, Mahazael tahu dia bukan tandingannya. Bab 2082. Secara naluriah, Mahazael mulai melangkah mundur. Fortuna, hancurkan lengannya. Teriak Soul Wolf saat dia mengayunkan pukulan ke arah pria itu. Menatap tinju Soul Wolf, Mahazael siap memblokir pukulan masuk. Tanpa diduga, sama sekali tidak ada energi yang dilepaskan dari kepalan tangan pria itu, apalagi tanda-tanda Fortuna. Sementara Mahazael masih fokus pada tinjunya, Soul Wolf dengan cepat mengayunkan kakinya dan menendang pria itu tepat di bawah. Soul Wolf kemudian mulai terkekeh seperti orang gila. Seorang pemula di kelas tertinggi sepertiku baru saja menendang pantat Mahazael. Saya tidak akan pernah berhenti memberitahu teman-teman saya tentang hal ini.
Di sisi lain, Mahazael menjadi sangat marah hingga kepalanya hampir meledak saat menyadari bahwa dia telah dibodohi. Dia menggertak, dan aku jatuh cinta padanya seperti orang idiot. Meskipun tendangan itu tidak banyak melukai tubuh Mahazael, itu merupakan pukulan telak bagi egonya. Secara harfiah ditendang pantatnya seperti itu akan membuatnya menjadi lelucon di antara mereka yang ada di kelas Ultimate. Untungnya bagi Mahazael, refleksnya yang cepat memungkinkan dia untuk menyerang Soul Wolf di dada segera setelah dia mengetahui ada yang tidak beres. Soul Wolf masih terkekeh ketika dia tiba-tiba dikirim terbang. Setelah mendarat agak jauh, pria itu batuk darah karena lukanya. Tetap saja, Soul Wolf terus tertawa. Itulah yang kamu dapatkan karena mudah tertipu. Tidak perlu berterima kasih atas pelajarannya karena aku sangat menikmatinya. Meskipun tidak mengherankan jika Soul Wolf akan berakhir dalam keadaan itu, Zeke tidak bisa membiarkan pria itu terbunuh begitu saja. Jangan khawatirkan aku, Zeke. Aku masih punya 1 atau 2 trik di lengan bajuku. Aku bisa menanganinya, Soul Wolf meyakinkan setelah memberi isyarat agar Zeke membiarkannya. Perlahan, Mahazael mendekati Soul Wolf. Menipuku sekali, memalukan dirimu, membodohiku 2 kali, membuatku malu. Kau kehabisan waktu, nak. Ada kata-kata terakhir. Seperti yang aku katakan, aku belum selesai. Ketika aku melepaskan kartu trufku, aku ragu kamu bisa mengatasinya. Masih mencoba membodohiku, kan? Biarkan aku membungkammu untuk selamanya. Mahazael kemudian mulai bergegas menuju lawannya. Saatnya pertunjukan, sobat. Teriak Soul Wolf sebelum sesosok tiba-tiba muncul entah dari mana dan menerkam Mahazael, yang segera terjepit ke tanah dan mulai menyemburkan darah. Seolah-olah sosok itu memiliki kekuatan 1000 orang. Mahazael sangat terkejut ketika dia menyadari bahwa penyerangnya adalah seekor harimau ganas. Selain itu, binatang itu bukan sembarang harimau biasa, tetapi Tiger Lord itu sendiri. Itu sebesar lembu, dan Mahazael tahu itu telah mencapai kelas tertinggi. Apakah ini kartu truf Soul Wolf? Tuan harimau kelas tertinggi. Dan itu. Dia mengatakan yang sebenarnya. Mahazael meratap kesakitan saat Tiger Lord menancapkan giginya ke tubuhnya. Bantu aku, Daemonium. Tolong selamatkan aku. Sebanyak Daemonium ingin membantu Mahazael, dia tidak bisa melewati Zeke. Didorong ke sudut, Mahazael entah bagaimana mengumpulkan kekuatan yang cukup untuk meninju Tiger Lord ke samping sebelum bergegas ke Daemonium. Mahazael bergegas seperti tikus karena, pada saat itu, dia tidak peduli lagi dengan penampilannya. Pria itu hanya ingin hidup. Beraninya kau menyentuhku. Kita belum selesai. Mengancam Tiger Lord ke dalam, tampaknya tidak terluka oleh serangan tiba-tiba Mahazael. Soul Wolf kemudian terkekeh pada Mahazael sekali lagi. Sudah kubilang, bukan. Kamu seharusnya percaya padaku ketika aku memberitahumu bahwa aku masih memiliki beberapa trik di lengan bajuku. Jadi bagaimana menurutmu trikku? Cukup keren, kan? Masih berusaha mengatur napas, Mahazael sangat marah pada Soul Wolf sehingga dia tidak menginginkan apapun selain mencabik-cabik pria itu. Kamu akan mati di tanganku jika bukan karena sekutumu. Bab 2083. Jadi bagaimana jika saya memiliki sekutu? Tidak ada yang mengatakan ini 1 lawan 1. Nyatanya, saya akan datang lebih banyak, kata Soul Wolf. Tiba-tiba, suara keras bisa terdengar dari jauh. Aku datang. Sedetik setelah itu, sesosok misterius melompat tinggi ke udara dan mendarat di sebelah Soul Wolf. Tanah berguncang sesaat ketika sosok itu menyerbu ke tempat kejadian. Anak-anak muda itu gerombolan yang tidak berguna. Mereka bahkan tidak bisa mengimbangi lelaki tua sepertiku, ejek Ares sambil membelai janggutnya. Apa katamu? Apakah kamu pikir kamu bisa berlari lebih cepat dariku jika aku tidak digigit ular berbisa? Jawab suara kesal di hutan. Suara mendesing. Killer Wolf juga muncul di samping Soul Wolf, dan mengikuti di belakangnya adalah Alfred, Nameles, dan yang lainnya. Setelah melihat sekeliling, beberapa orang dalam kelompok itu dipenuhi dengan kekecewaan. Sepertinya kita terlambat. Kita ketinggalan pertarungan. Tidak, kami tidak melakukannya. Sepertinya pertempuran belum berakhir. Kami mungkin bisa bergabung. Soul Wolf menggelengkan kepalanya dan menghela nafas pada kelompok itu. Sayang sekali kalian tidak bisa melihatnya. Sebagai tanggapan, kelompok itu menatap Soul Wolf dengan rasa ingin tahu. Tidak bisa melihat apa. Kalian baru saja melewatkan pertunjukan yang bagus. Benarkah? Kami menyukai pertunjukan yang bagus. Beritahu kami apa yang terjadi.
Soul Wolf berhasil menarik minat grup. Aku benar-benar menendang pantat prajurit kelas Ultimate. Itu lucu. Ares dan yang lainnya langsung heboh setelah mendengar pria itu. Apa, benarkah? Lakukan lagi agar aku bisa mengabadikannya di ponselku. Hei, aku juga ingin menendang pantatnya. Di mana prajurit kelas tertinggi ini? Jika seorang prajurit kelas raja sepertiku bisa melakukan itu pada kelas tertinggi, itu akan menjadi pamer paling epik yang kumiliki. Soul Wolf kemudian mengarahkan jarinya ke Mahazael. Itu orangnya. Aku yakin kita bisa menjatuhkannya jika kita bekerja sama. Tanpa nama dan aku akan menjepitnya sementara kalian semua bergiliran menendang pantatnya. Pastikan untuk menendangnya sekeras yang kalian bisa. Ide bagus. Mari kita mulai kalau begitu. Aku tidak sabar untuk menendang pantat seorang prajurit kelas Ultimate. Kata Ares sebelum dia dan yang lainnya terkekeh gila. Pada saat itu, Mahazael sangat terhina sehingga satu-satunya yang dia inginkan adalah mengubur kepalanya seperti burung unta. Oh, malu. Saya tidak percaya sekelompok orang sedang mendiskusikan cara menendang pantat saya. Belum pernah saya begitu dipermalukan sepanjang hidup saya. Namun, Mahazael tidak berani melakukan perlawanan. Bahkan jika saya harus menghadapi Soul Wolf dan Tiger Lord, saya masih memiliki kesempatan untuk memenangkan pertempuran. Tapi sekarang begitu banyak sekutunya telah tiba, bagaimana saya bisa berharap untuk mengalahkan mereka? Putus asa, Mahazael beralih ke Daemonium. Mungkin kita harus mundur sekarang. Kita akan hidup untuk bertarung di lain hari. Pria itu bermaksud menyarankan agar mereka melarikan diri, tetapi egonya tidak mengizinkannya mengatakan sesuatu yang begitu pengecut. Anda ingin kita mundur? Kami adalah Netherworld, dan kami tidak akan pernah melakukan hal yang memalukan seperti itu, ucap Daemonium dengan dingin sebelum beralih ke Zeke dan yang lainnya. Kamu pikir kamu satu-satunya yang memiliki trik di lengan bajumu? Maka Anda salah besar. Aku juga punya kartu truf. Segera, Mahazael memberi Daemonium tatapan kagum. Aku tahu itu. Daemonium akan menyelamatkan kita berdua dulu. Zeke dan yang lainnya dengan cepat bersiap. Diri mereka sendiri untuk apapun yang Daemonium harus lemparkan pada mereka. Kita tidak bisa meremehkannya, siapa yang tahu apa lagi yang bisa dilakukan oleh prajurit kelas surgawi. Ayo, Daemonium. Tunjukkan pada mereka apa yang kamu punya. Buat mereka menyesal telah mempermainkan kami Netherworld. Teriak Mahazael dengan bangga. Mahazael, aku tahu kamu bertanya-tanya mengapa aku bersikeras menahan seseorang yang tidak berguna seperti Warren, jadi aku akan menunjukkan alasannya hari ini. Kesini, Warren. Bab 2084. Dengan gemetar, Warren perlahan berjalan ke Daemonium. Apa yang kau rencanakan, Ayah Baptis? Pria itu mau tidak mau merasa bahwa ayah baptisnya ingin mengambil keuntungan darinya. Tidak ada pertanyaan. Lakukan saja apa yang saya perintahkan. Mengerti. Terlalu takut untuk menentang Daemonium, Warren mengangguk dengan enggan. Pilihan apa yang saya miliki? Ini tidak seperti aku bisa tidak mematuhinya. Jika saya melakukannya, dia mungkin akan membunuh saya di tempat saya berdiri. Kemudian, Daemonium berbalik dan berlutut sebelum meletakkan tangannya di tanah. Dengan mengikuti Warren, keduanya tampak seperti pelari di posisi awal. Hades, aku memanggilmu. Tampil di hadapanku sekarang. Perintah Daemonium. Ledakan. Setelah pria itu menyelesaikan kalimatnya, asap hitam tebal keluar dari tubuhnya dan menelan Warren dan dirinya sendiri. Zeke dan yang lainnya melebarkan mata karena terkejut saat mendengar nama itu. Neraka. Seperti pendiri Netherworld. Siapapun yang dapat menghasilkan kekuatan seperti itu harus menjadi pejuang yang harus diperhitungkan. Meskipun mereka belum pernah bertemu Hades, mereka mulai khawatir jika mereka bisa menghadapi prajurit yang menakutkan itu. Lagi pula, Daemonium mampu mengadakan pertarungan melawan Zeke, jadi mereka akan berada dalam masalah serius jika Hades memiliki antek-antek yang lebih kuat dari prajurit kelas surgawi. Zeke dan yang lainnya menahan napas saat menunggu pendiri Netherworld muncul. Namun, tidak ada seorang pun yang terlihat setelah asap menghilang. Bahkan Daemonium dan Warren entah bagaimana menghilang. Tunggu, apa yang terjadi? Butuh Zeke dan yang lainnya 2 detik sebelum mereka menyadari bahwa keduanya mungkin telah melarikan diri. Kelompok itu kemudian tertawa terbahak-bahak, untuk mereka. Tidak akan pernah mengharapkan seseorang yang dihormati seperti Daemonium untuk menerbangkan kandang. Di sisi lain, Mahazael bisa merasakan hatinya tenggelam saat melihat apa yang terjadi.
Saya pikir pasti Daemonium akan membalikkan keadaan pada mereka. Bagaimana dia bisa membuat terobosan untuk itu dan meninggalkanku? Jingan itu. Daemonium, beraninya kau meninggalkanku. Tandai kata-kataku. Kau akan mendapatkan apa yang akan terjadi padamu. Janji Mahazael, yang kemudian mendengar jawaban pria itu dari jauh. Dasar idiot. Jika aku tidak melarikan diri, kita berdua akan mati. Salah satu dari kita harus dikorbankan, jadi aku lebih suka kamu, yang bodoh. Aku yakin aku bisa berkontribusi untuk Netherworld lebih dari kamu. Pernah bisa. Persetan. Apakah kamu pikir kamu bisa pergi setelah apa yang telah kamu lakukan padaku? Aku akan menghantuimu selama sisa hidupmu. Raung Mahazael. Mahazael, aku perintahkan kamu untuk menghancurkan diri sendiri sekarang. Paling tidak yang bisa kamu lakukan adalah membuat kematianmu bermakna. Apa yang membuatmu berpikir aku akan melakukan sesuatu untukmu? Kamu telah mengkhianatiku, dan kamu masih mengharapkan aku untuk membantumu. Apakah kamu benar-benar menganggapku idiot? Tanya Mahazael secara retoris setelah terkekeh. Jika kamu tidak melakukan apa yang aku katakan, aku berjanji bahwa keluargamu akan dibantai dalam 3 hari, ancam Daemonium sebelum suaranya perlahan memudar. Kejar dia sekarang. Perintah Zeke sebelum beralih ke Mahazael. Kamu sebaiknya menjauh dari kami. Dan jangan khawatirkan keluargamu. Mereka tidak bersalah, jadi kami akan melindungi mereka dari Daemonium apapun yang terjadi. Apakah kamu tahu di mana keluargaku? Zeke terdiam karena dia tidak tahu bagaimana menjawab pertanyaan itu. Setelah tertawa kecut, Mahazael melanjutkan, kasihan aku. Aku tidak percaya aku harus mengorbankan diriku untuk orang yang mengkhianatiku. Namun, jika aku bisa menukar hidupku untuk keluargaku, aku akan dengan senang hati melakukannya. Kamu bawa ini pada dirimu sendiri, Zeke. Bersiaplah untuk mati. Sambil menggertakkan giginya, pria itu kemudian dengan gagah berani menyerbu ke depan. Zeke menarik napas dalam-dalam ketika dia menyadari apa yang siap dilakukan Mahazael, karena dia tahu bahwa bahkan prajurit kelas surgawi pun tidak dapat menahan ledakan itu. Semuanya, keluar dari sini sekarang. Diperingatkan. Zeke sebelum mengeluarkan energinya untuk membentuk penghalang agar Mahazael menjauh. Bab 2085. Dengan tepukan di dadanya, Mahazael menyulut kekuatan hidupnya dan meledakkan dirinya. Ledakan. Ledakan itu menyebabkan kilatan cahaya yang sangat terang seperti menatap matahari itu sendiri, dan gelombang kejut yang diciptakannya meratakan tanah dalam jangkauan. Butuh beberapa menit sebelum debu akhirnya mengendap, tetapi saat itu, tempat itu tampak seperti ditabrak meteorit. Bahkan dengan perlindungan penghalang energinya, Zeke menanggung beban terberat dari letusan tersebut. Pria itu pucat seperti hantu saat dia batuk darah setelahnya. Meskipun Soul Wolf dan yang lainnya berada lebih jauh dari ledakan, mereka tetap terhempas oleh gelombang kejut. Terluka dan berdarah, mereka butuh waktu cukup lama sebelum berhasil berdiri. Sialan, itu tadi ledakan. Aku hampir terbunuh. Jadi ini yang terjadi ketika seorang prajurit kelas Ultimate menghancurkan diri sendiri, ya. Mungkin tidak masalah membunuh kelas surgawi. Tidak ada gunanya membahasnya sekarang. Prioritas kita adalah memburu Daemonium. Kamu benar. Kita harus menangkapnya. Sialan, aku tidak bisa bergerak. Kakiku patah. Aku juga tidak bisa bergerak. Sepertinya tulang rusukku patah. Dengar. Kalian yang terluka, tetaplah di tempat. Kalian yang lain ikuti aku, perintah Zeke. Ya Pak. Zeke dan beberapa orang lainnya siap memburu Daemonium. Namun, pada saat itu, Daemonium sudah sangat jauh sehingga Zeke tidak lagi tahu arah mana yang harus dituju. Meskipun Zeke tidak bisa merasakan targetnya lagi, dia tidak akan menyerah begitu saja. Setelah mengeluarkan tenaganya untuk melacak David dan Brantley, Zeke mendarat di sebelah. Yang langsung menghela nafas lega saat melihat Zeke baik-baik saja. Tuan muda, kami sangat senang Anda baik-baik saja. Apakah kalian berdua melihat Daemonium? Tanya Zeke. Sebagai tanggapan, keduanya menggelengkan kepala. Tidak, kami tidak melakukannya. Kami harus lari sebelum dia mengejar kami, Tuan muda. Ini adalah kesempatan kami. Kamu salah paham denganku. Sebenarnya sebaliknya. Aku mencoba mengejarnya. Apa? Tuan Williams mengejar Daemonium. Prajurit kelas surgawi yang berlari. Bagaimana mungkin? David, Brantley, Freddy, dan Kingsley mengangkat alis dengan rasa ingin tahu dan bertanya-tanya apakah mereka salah mendengar pria itu.
Apakah Anda baru saja mengatakan bahwa Anda mengejar daemonium? Apa yang terjadi, Tuan Muda? Tanya Daud. Cabang ketujuh Netherworld telah musnah. Pemimpinnya, Mahazael, baru saja menghancurkan dirinya sendiri untuk membeli daemonium untuk beberapa waktu. Itulah mengapa aku berusaha memastikan dia tidak melarikan diri. Setelah mendengarkan Zeke, keempatnya sangat terkejut. Selama beberapa dekade Netherworld telah menguasai kita, dan sekarang mereka benar-benar dimusnahkan oleh Tuan Muda. Pria ini sekuat Pietro sendiri, jika tidak lebih kuat. Tak lama kemudian, Ares, Alfred, Killer Wolf dengan Soul Wolf mengendarai Tiger Lord, dan yang lainnya juga tiba di tempat kejadian. Mereka bisa merasakan energi negatif di Freddy dan Kingsley, jadi wajar saja, mereka menganggap keduanya adalah musuh mereka. Freddy dan Kingsley langsung menggigil saat melihat niat membunuh kelompok itu. Tolong jangan sakiti kami. Kami tidak bersama. Netherworld lagi. Itu benar. Kami membantu Tuan Williams menyelamatkan Tuan Jones dan Tuan Fleming, jadi tolong jangan bunuh kami. Kelompok tersebut kemudian beralih ke Zeke untuk verifikasi. Betul. Mereka akan diserahkan ke pengadilan militer di mana mereka akan menerima hukuman yang lebih ringan karena apa yang mereka lakukan untuk saya, jelas Zeke setelah mengangguk. Setelah itu, Ares dan yang lainnya mengalihkan perhatian mereka ke David dan Brantely. Untuk beberapa alasan, keduanya tampak ramah, jadi kelompok itu tidak terlalu memusuhi mereka.